Pikiran manusia seperti labirin yang saling terkoneksi. Tapi bayangkan jika pikiran kita terkotak-kotak, kita akan kehilangan kesempatan untuk melakukan lebih banyak hal. Batasan dalam bertoleransi sering menjadikan kita bagi terperangkap dalam kotak yang menghalangi kita untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan kelompok yang berbeda. Pada bulan November sampai Desember 2020, peneliti PPIM UIN Jakarta melakukan survei daring terhadap para mahasiswa dan dosen dari berbagai agama di 34 provinsi di Indonesia. Melalui penelitian ini, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya sikap toleransi beragama mahasiswa di Indonesia, serta gambaran pengaruh lingkungan kehidupan kampus terhadap toleransi agama mahasiswa. Ini adalah survei dengan representasi nasional pertama di Indonesia, mencakup mahasiswa dan dosen dari berbagai agama. Penelitian ini mengukur sikap toleransi dengan beberapa pertanyaan mengenai sikap responden terhadap pemeluk agama yang paling tidak disukai ketika pemeluk agama yang paling tidak disukai terpilih menjadi pemimpin misalnya. Tinggal di lingkungan yang sama dengan responden, mendirikan rumah ibadah, dan mengadakan acara keagamaan di dekat tempat tinggal responden. Lalu, pemeluk agama yang paling tidak disukai dimakamkan di tempat pemakaman umum di lingkungan tempat tinggal responden. Serta, pemeluk agama yang tidak disukai memberikan komentar terbuka tentang agama atau sikap keberagamaan responden. Analisis data menemukan bahwa proporsi mahasiswa yang memiliki toleransi beragama tinggi lebih besar daripada proporsi dosen. Analisis data juga menunjukkan bahwa mahasiswa Muslim cenderung memiliki sikap kurang toleran dan memiliki perasaan yang lebih negatif terhadap pemeluk agama yang berbeda. Lalu, mahasiswa perguruan tinggi agama cenderung memiliki sikap toleransi yang lebih rendah daripada mahasiswa dari jenis perguruan tinggi lainnya. Melalui analisis statistik, data penelitian bisa menyimpulkan penjelasan signifikan tentang tren ini di perguruan tinggi. 1. Pengaruh keragaman sosial ekonomi. Semakin tinggi tingkat interaksi lintas agama dan etnis, sikap toleransinya semakin tinggi. Begitu juga dengan penghasilan orang tua. Mahasiswa yang penghasilan orang tuanya cenderung lebih tinggi, sikap toleransinya juga lebih tinggi. Perlu diketahui juga bahwa variasi penghasilan orang tua antar jenis perguruan tinggi pun sangat tinggi. 2. Pengaruh iklim kampus. Menggunakan data sikap toleransi beragama pada dosen sebagai salah satu aspek dari iklim kampus. Temuannya adalah perguruan tinggi yang rata-rata sikap toleransi dosennya tinggi, sikap toleransi mahasiswanya juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Lalu, di perguruan tinggi yang memberikan visibilitas dan ruang keterlibatan yang lebih tinggi pada minoritas, mahasiswanya cenderung lebih toleran. 3. Pengaruh kegiatan keagamaan. Seperti makin tinggi tingkat keaktifan pada kegiatan keagamaan di kampus, sikap toleransi mahasiswa makin rendah. Semakin intens mahasiswa membaca artikel keagamaan online, juga makin rendah sikap toleransi mahasiswa. Dan 4. Pengaruh dari rasa keterancaman. Makin tinggi rasa keterancaman, baik sosial maupun ekonomi, makin rendah sikap toleransi mahasiswa. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan toleransi di kalangan mahasiswa? Kami merekomendasikan untuk mengenalkan unsur keragaman lebih dalam di lingkungan kampus. Dengan cara menjadikan tingkat dan komitmen terhadap keragaman sosial sebagai bagian dari asesmen akreditasi kampus. Mengenalkan konsep keragaman dan orang-orang dari latar belakang beragama atau keyakinan yang berbeda. Lewat mata kuliah, acara kampus, experiential learning, problem-based project, dan lain-lain. Memberi insentif pada organisasi keagamaan kampus untuk berinteraksi dengan organisasi non-keagamaan atau organisasi keagamaan lain di dalam dan atau di luar kampus. Membuat sistem penilaian kinerja dosen oleh mahasiswa yang memasukkan sikap toleransi dosen sebagai salah satu pengukur. Nah, bagaimana? Apakah kamu punya saran atau pendapat lain? Atau ingin berbagi pengalaman tentang toleransi di kampus? Yuk suarakan opinimu dengan hashtag Meyakini Menghargai dan follow akun media sosial PPIM UIN dan Convey Indonesia. Sampai bertemu kembali.